Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Hapsari, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri Mojoagung, Jombang. Koneksi antar materi ini membahas keterkaitan materi yang dipelajari dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dengan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yaitu karakter profil belajar Pancasila. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mewujudkan pendidikan tersebut, setiap guru harus memiliki modal yang disebut dengan nilai dan peran sebagai guru, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan juga reflektif. Tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam sebuah visi sekolah di mana guru bersama-sama dengan semua pihak di sekolah merumuskan visi sekolah yang menjadi dasar dari segala kegiatan di sekolah. Visi sekolah tersebut direalisasikan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan menggunakan metode Bagja. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif dipelajari beberapa sub pokok bahasan yaitu meliputi disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas untuk menumbuhkan motivasi internal murid, mengoptimalkan peran guru untuk mewujudkan budaya positif melalui pengimbasan dan bersama-sama dengan semua pihak mewujudkan budaya positif di sekolah. Disiplin positif merupakan tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan tanpa paksaan hukuman atau iming-iming penghargaan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Disiplin juga diartikan sebagai proses pembelajaran melalui kontrol diri. Teori motivasi menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan motivasinya, baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik. Dulu, hukuman dan penghargaan digunakan sebagai sarana untuk memotivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, tetapi penelitian mengungkapkan bahwa hukuman dan penghargaan dinilai tidak efektif dalam membentuk atau mewujudkan motivasi seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Keyakinan kelas merupakan sebuah keyakinan yang dibentuk melalui kesepakatan kelas dan diyakini oleh seluruh warga kelas, serta dilaksanakan dengan kesadaran dan juga penuh dengan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jika terdapat salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan cenderung berperilaku negatif. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan diterima dan disayangi, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan. Dalam mengatasi sebuah permasalahan yang dilakukan oleh seorang murid, guru berada pada posisi kontrol berbeda tergantung bagaimana guru tersebut bersikap dan berkata. Terdapat 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang paling ideal adalah seorang manajer. Cara paling ideal dalam menghadapi siswa yang sedang melakukan kesalahan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi, guru melalui 3 tahapan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Perubahan cara berpikir. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya meyakini bahwa hukuman dan penghargaan merupakan cara paling efektif dalam membangun motivasi seseorang. Selain itu, ketika menghadapi siswa yang bermasalah, seringkali saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sekarang, saya mulai menyadari bahwa menghukum dan membuat merasa bersalah hanya akan melukai siswa. Cara paling efektif adalah dengan membuat
mereka memperbaiki kesalahannya dan menuntun mereka berubah menjadi lebih baik. Perasaan ketika mempelajari modul 1.4 ini, pada saat mempelajari modul, saya merasa ada banyak hal pada diri saya yang perlu diperbaiki. Saya sadar betul bahwa selama ini saya masih belum menerapkan budaya positif di lingkungan belajar saya. Hal ini membuat saya bersemangat dan menumbuhkan rasa ingin tahu tentang penerapan budaya positif. Selain itu, pikiran dan hati saya mulai terbuka menerima adanya perubahan paradigma tentang budaya positif. Ada keinginan dari dalam diri untuk melakukan perubahan meski dari hal yang terkecil. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Selama menerapkan budaya positif di kelas dan membuat kesepakatan-kesepakatan kelas, saya menyadari sebenarnya siswa telah melaksanakan budaya positif, telah melaksanakan segala aturan yang berlaku, tetapi masih melalui motivasi eksternal. Hal yang perlu diperbaiki adalah pola pikir siswa bahwa keyakinan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran diri, bukan karena adanya hukuman atau penghargaan. Selain pola pikir siswa, pola pikir guru juga perlu diperbaiki agar tercipta budaya positif di sekolah. Posisi kontrol sebelum dan sesudah mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul dan mengenal posisi kontrol, ketika menghadapi siswa bermasalah, saya seperti bunglon, berada di posisi kontrol yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang paling sering saya lakukan adalah berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Setelah mengenal posisi kontrol, saya mulai merubah pola pikir dan berada di posisi kontrol manajer. Meski belum sepenuhnya sempurna, tapi perubahan itu ada dari hal terkecil dan dimulai dari diri sendiri. Penerapan segitiga restitusi. Dalam menghadapi siswa bermasalah di sekolah, saya pernah menggunakan segitiga restitusi meskipun saat itu saya belum menyadarinya. Tahap yang sering saya lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah, tetapi kemudian biasanya saya menerapkan konsekuensi terhadap masalah siswa tersebut. Saat ini, setelah mempelajari modul, saya berusaha menerapkan segitiga secara baik, bersama-sama dengan siswa mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut. Hal penting dalam menciptakan budaya positif. Dalam modul ini telah dijelaskan secara lengkap bagaimana cara menciptakan budaya positif. Tetapi hal yang paling penting dalam menerapkan budaya positif adalah adanya kesadaran diri dari seluruh pihak, utamanya guru dan kepala sekolah untuk merubah pola pikir, membentuk keyakinan dan memposisikan diri pada posisi kontrol manajer, serta menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan. Demikian koneksi materi dari modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.